Damaskus, kota tertua di dunia yang terus berdenyut di tengah padang pasir Syam. Kota ini tak hanya indah, tapi juga strategis. Dikelilingi tembok kuat, dijaga oleh pasukan Bizantium, dan menjadi pusat perdagangan serta budaya sejak ribuan tahun silam. Namun pada tahun 634 Masehi, datanglah cahaya dari selatan. Cahaya yang membawa misi tauhid, keadilan, dan pembebasan. Pasukan Islam di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijuluki Aminul Ummah, pemegang amanah umat, mendekati Damaskus dengan strategi cerdas dan kekuatan iman. Di sisinya berdiri Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Seorang jenderal yang ditakuti kawan dan lawan. Damaskus bukan kota biasa. Dikelilingi benteng setebal 10 meter, dipenuhi pasukan elit Bizantium, dan dilindungi oleh Gubernur Thomas, menantu dari Kaisar Heraklius. Tetapi umat Islam tidak datang untuk merampas. Mereka datang untuk membuka pintu-pintu hati, membebaskan manusia dari perbudakan manusia, menuju peribadatan kepada Allah semata. Strategi pun dimulai. 4 penjuru kota dikepung. Setiap pintu gerbang dijaga oleh jenderal Islam terbaik. Abu Ubaidah mengepung dari utara, Amr bin Ash dari selatan, Syurahbil bin Hasanah dari timur, dan Khalid bin Walid dari barat. Hari-hari berlalu. Bizantium bertahan, namun tekanan makin berat. Hingga pada malam itu, Khalid bin Walid melakukan manuver berani. Ia memimpin sekelompok kecil pasukan menembus dinding kota melalui celah rahasia. Dengan kecepatan kilat, mereka berhasil memasuki Damaskus tanpa banyak pertumpahan darah. Sementara itu, di sisi lain kota, Abu Ubaidah tengah melakukan negosiasi damai dengan Gubernur Thomas. Thomas sadar, kekuatan Islam bukan hanya pedang, tapi juga akhlak dan keadilan. Maka dicapai kesepakatan, Damaskus akan menyerah secara damai, dan rakyatnya dijamin keselamatannya. Gereja tetap dipertahankan, kebebasan beragama dijamin, dan tidak ada yang dipaksa memeluk Islam. Namun situasi menjadi pelik. Khalid masuk dengan kekuatan militer, sedangkan Abu Ubaidah masuk dengan perjanjian damai. 2 pintu, 2 kondisi. Bagaimana Islam menyikapi ini? Abu Ubaidah dengan kebijaksanaannya memutuskan untuk menghormati perjanjian damai yang telah disepakati. Ia mengalahkan egonya, meski Khalid telah merebut kota dengan pedang. Ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ini tentang ajaran Rasulullah SAW, bahwa janji harus ditepati, walau dengan musuh sekalipun. Inilah Islam, sebuah kekuatan yang tidak hanya ditopang oleh senjata, tapi juga oleh akhlak, prinsip, dan hati yang bersih. Damaskus pun resmi menjadi bagian dari daulah Islam, bukan melalui kehancuran, tetapi melalui akhlak, kecerdasan strategi, dan keteladanan sahabat-sahabat Nabi. Penaklukan Damaskus bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah simbol bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, bahkan di tengah benteng tebal dan panah-panah tajam. Ini adalah bukti bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun peradaban. Dan dari kota inilah, cahaya Islam akan terus merambat, menembus batas-batas dunia, hingga kini Damaskus tetap menjadi saksi bisu bahwa pernah ada generasi emas yang menjadikan iman sebagai panji dan keadilan sebagai pedangnya. Referensi sejarah: Al-Baladzuri, Futuh Al-Buldan, buku klasik tentang penaklukan wilayah Islam awal. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, Jilid 7, menyebut detail peristiwa penaklukan Syam. Tarikh Ats-Tabari, riwayat Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah dalam ekspansi Syam. Akram, The Sword of Allah. Biografi militer Khalid bin Walid berdasarkan sumber klasik. Philip Hiddey, History of the Arabs. Perspektif Barat tentang penaklukan Damaskus dan interaksinya dengan Bizantium.